Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Waalaikumsalam sebagai saya sebagai perwakilan dari Micro Teaching selaku PJ-nya izin menyampaikan bahwa Pak Edi kan karena ada kegiatan di luar pembelajaran hari ini, jadi pembelajaran Micro Teaching akan dilaksanakan secara mandiri. Nah, untuk moderatornya akan dilakukan oleh dari tim 3, yaitu Mbak Agnes. Dipersilakan kepada Mbak Agnes. Baik, terima kasih Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, sebelum kita memulai praktik micro teaching pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, untuk praktik micro teaching kali ini yang akan menjadi praktik adalah pertama Mbak Aulia Rahmatin, kemudian yang pertama ada Mbak Aulia Rahmatin, kemudian Mbak Anya Salva Putrika, kemudian yang ketiga Mbak Dinda Febriani, kemudian yang terakhir ada Mbak Ika. Nah, untuk waktunya kami batasi 20 menit setiap presentator. Untuk reviewer, nanti Mbak Rahma akan direview oleh Mbak Indah, Mbak Anya akan direview oleh Mbak Hani, kemudian Mbak Dinda akan direview oleh Mbak Asri, dan Mbak Ika akan direview oleh Mbak Rosi setelah semua presentator berpresentasi. Oke, kepada Mbak Aulia Rahmatin, sudah siap? Siap, Oke, silahkan. langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu ya anak-anak. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Yuk, siapa hari ini kiranya siapa ya? Oke, silahkan. Baik, marilah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Rosi sudah bersedia memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik-baik ya semuanya, sehat selalu. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian nih. Silakan kalian tulis hadir begitu saja ya di kolom chat. Silakan beri waktu 1 menit. Alhamdulillah, sepertinya semua hadir semua ya anak-anak. Hadir-hadir sekali, bagaimana masih semangat kan kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Kalau masih semangat, coba dong Ibu mau lihat wajah kalian nih. Coba dinyalakan kameranya. Yuk, semua dinyalakan dulu yuk. Bu, saya izin off cam ya, Bu. Soalnya sinyalnya jelek, Bu. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Siva. Kalau yang terkendala sinyal atau mungkin masih hujan, tidak apa-apa. Only tidak on cam. Oke. Semuanya siap ya kita belajar ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke materi ya anak-anak. Di sini share screen sebentar. Oke, jadi hari ini kita masih berada di tema 1, sistem gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pelajaran 3. Ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Belum tahu, Bu.
Nah, jadi materi kita hari ini ada ide pokok paragraf, macam-macam keberagaman di Indonesia yang meliputi suku bangsa, pakaian adat, dan agama, juga nilai-nilai luhur Pancasila dalam Pancasila. Nah, sekarang, sebentar, Ibu mau menyampaikan tujuan pada pagi hari ini dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, tentukan ide pokok pada setiap paragraf dengan tepat. Yang kedua, menyajikan hasil diskusi pokok setiap paragraf pada teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, menentukan macam-macam potensi kekayaan dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan tepat. Yang keempat, menganalisis nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, sekarang coba kalian keluarkan buku siswa yang kalian miliki nih. Sudah siap semua belum? Buku siswa dikeluarkan dulu yuk. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi keberagaman di Indonesia. Ada apa aja tuh di gambarnya tuh? Ada suku bangsa, budaya, ada keberagaman profesi, dan sumber daya alam. Ada banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia, termasuk ada profesi, suku bangsa, bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, keberagaman, ada yang tahu nggak keberagaman itu apa? Belum tahu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, jadi keberagaman adalah perbedaan yang ada di Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau. Ada berapa sih pulau di Indonesia itu? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu kah? Jadi menurut data terakhir itu ada 17.000 lebih pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Ada banyak sekali anak-anak, 17.000 pulau. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 254 juta jiwa yang setiap tahunnya selalu bertambah per ratus ribu. Penduduk tersebut tersebar hampir di Sabang sampai Merauke. Mereka juga berada di wilayah dengan kondisi geografis yang sangat bervariasi. Keberagaman mempunyai nilai keindahan yang sangat tinggi dan juga mampu menciptakan rasa toleransi antar masyarakat. Contoh dari keberagaman di Indonesia itu seperti keberagaman kekayaan alam, kondisi penduduk, terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Ada banyak sekali ya keberagaman ini tuh. Coba Ibu mau tanya deh, Mbak Dinda, ada Mbak Dinda? Ada, Bu. Ibu mau bertanya, di rumah Mbak Dinda ada nggak yang berbeda suku gitu? Ada. Pak Siapa saya, itu? apa? Oh, bapaknya Iya, ya? dari Bandung. Oh, kalau Bandung tuh biar dihuni suku apa sih anak-anak? Suku Sunda, bukan, Sunda, Bu? Wah, benar sekali murid-murid Ibu. Ya, betul. Kalau di Bandung itu mayoritas penghuni adalah suku Sunda. Nah, itu perbedaan di dalam rumahnya Mbak Dina itu membuktikan bahwa dalam satu rumah pun ada banyak keberagaman. Apalagi di suatu negara yang sangat besar ini ya anak-anak, pastinya ada beratus-ratus ribu keberagaman. Nah, sekarang coba kalian amati peta persebaran penduduk yang ada di buku siswa halaman 78. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Di sini coba diamati. Ini ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengamati dan memahami peta tersebut ya anak-anak. Nanti kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Nah, waktu 10 menit Ibu mulai dari sekarang. Silahkan dicermati. Bagaimana
Sudah selesai belum mengamatinya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, sekarang Bu. yuk bersama-sama kita pasangkan gambar-gambar pulau dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dari nomor 1, itu yang pertama itu pulau apa ya anak-anak? Sumatera, Bu. Sumatera, Bu. Iya, betul, Pulau Sumatera. Kalau Pulau Sumatera tuh yang pasangannya nomor berapa ya? Nomor 3 Nomor bukan 3, Bu? Bu. 3, Bu. Benar sekali, nomor 3. Jadi Pulau Sumatera itu salah satu kebudayaannya adalah nomor 3. Yang kalau di Pulau Sumatera itu ada pulau apa aja sih anak-anak? Suku, maaf. Ada suku apa aja ya kalau di Pulau Sumatera itu? Ada suku Batak, Bu. Ada, Bu. Minangkabau. Minangkabau. Ayo. Benar, Batak, benar Bu. sekali. Ya, betul. Yang nomor 3. Yang nomor 3 itu pulau apa anak-anak? Nomor 3 itu Pulau Papua, bukan, Bu? Nomor 3, Papua. Nomor 3. Ya, nomor 3, pulau apa anak-anak? Oh, maaf, nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 itu Pulau Papua. Nomor 5 Pulau Papua, Bu. Ya, nomor 5 Pulau Papua. Pasangan gambarnya nomor berapa? Nomor 8, Di nomor 1, Bu. Oh ya, nomor Nomor 1, 1. Bu. Betul. Kalau di Papua itu ada suku apa aja, anak-anak? Asmat, Bu. Asmat. Asmat. Ya, betul. Wah, udah pinter-pinter ya semuanya. Kalau begitu, nah sekarang kan kalian sudah paham nih tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang coba kalian baca teks yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kalian baca di dalam hati ya anak-anak. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca dan memahami isi dari teks tersebut ya anak-anak. Dimulai dari sekarang, silahkan dibaca dan dicermati. Nah, ini dia teksnya, silahkan dibaca. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, apa itu kerukunan umat beragama? Bentuk Siapa hubungan yang tahu? antar manusia, Bu. Iya, benar. Yang damai berkat adanya toleransi beragama. Meskipun ada banyak agama yang terdapat di Indonesia, kita semua tetap harus bersikap toleransi. Ada berapa agama di Indonesia yang tercatat di agama besar di Indonesia ada apa saja anak-anak? Agama Islam. Ya, Buddha, Katolik. Hindu, ya, Kristen, Kristen, Katolik, Katolik. ya, Konghucu. betul. Itu hanya sebagian kecil ya anak-anak. Di luar sana, faktanya ada banyak sekali agama-agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia. Nah, meskipun ada banyak agama itu, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Ingat ya anak-anak, kalau udah dari kehidupan sebagai warga negara Indonesia yang baik itu, kita harus selalu menjunjung tinggi nilai toleransi seperti apa? Seperti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan pedoman atas dasar kita hidup di Indonesia. Karena dalam setiap butir Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang selalu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kerukunan beragama
merupakan perilaku yang baik harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa aja sih nilai-nilai luhur dalam Budi Pancasila? Contohnya mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Kalau sila nomor 2, apa? Coba baca, Mbak Rosi, coba dibaca nomor 2. Sila nomor 2. Sila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya? Contohnya, tidak berpihak pada salah satu kelompok dalam menyelesaikan masalah. Ya, kita harus selalu bersikap netral dan bersikap adil. Tidak boleh memihak condong pada satu kelompok saja. Coba nomor 3, Mbak. Siapa ya? Mbak Ika. Bisa dibacakan? Bisa, Bu. Yang nomor 3, persatuan Indonesia. Contohnya itu gotong royong. Betul sekali, contoh dari nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga itu contohnya gotong royong. Sebagai bangsa Indonesia yang kuat, kita harus selalu bersatu padu. Langkah kecilnya adalah dengan selalu bersikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat kita. Nah, dimengerti anak-anak, itu adalah contoh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Masih ada yang perlu paham nggak? Sudah paham semua anak-anak? Paham, Sudah, Bu. Bu. Nah, masih semangat kan untuk belajar? Semangat, Bu. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Kalian berkelompok. Untuk kelompoknya, Ibu sudah bagi di WhatsApp group. Coba kalian lihat lagi daftar kelompoknya. Tugas kalian adalah berdiskusi bersama kelompok masing-masing untuk menganalisis ide pokok pada setiap paragraf yang terdapat pada teks kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi teks yang tadi itu dicari, dianalisis ide-ide pokoknya per paragraf ya anak-anak. Untuk format pengerjaannya coba kalian lihat di LKPD yang sudah Ibu share juga di WhatsApp group. Waktunya 30 menit. Kalau ada kesulitan atau yang kurang dipahami, bisa bertanya pada Ibu ya anak-anak. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, kalau sudah selesai, silakan siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami terkait ide pokok tadi, Bu. Jadi paragraf yang pertama itu ide pokoknya, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Lalu untuk ide pokok yang paragraf kedua, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Lalu paragraf yang terakhir, kerukunan umat beragama merupakan program yang direncanakan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Sudah, Bu. Nah, benar sekali. Terima kasih. Kelompok 4 sudah mau membacakan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 anak-anak. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana cara menentukan ide pokok itu? Sudah paham semua ya anak-anak? Paham, Bu. Sekarang Ibu mempunyai sebuah video. Coba kalian cermati anak-anak. Kampung Toleransi di Gang Ruhana di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi simbol pelaksanaan toleransi antar umat beragama yang begitu kuat sejak lama. Meski baru diresmikan Pemkot Bandung pada 2018 lalu, tetapi sikap toleransi warganya sudah ada jauh sebelum itu. Masyarakatnya hidup berdampingan, meski berbeda suku dan kepercayaan. Gang Ruhana ada 3 tempat ibadah yang berdekatan, yakni Masjid Al-Amanah
yang berdiri sejak 2015, Vihara Girimeta sudah ada sejak 1946 dan Gereja Pantai Costa yang dibangun pada tahun 1933. Gang Ruhana menyandang julukan Kampung Toleransi. Apabila ada momen besar seperti Natal, maka warga Muslim dan Hindu ikut membantu mempersiapkan segala kebutuhan agar peribadatan berjalan hikmat. Hal yang sama berlaku pada saat hari besar keagamaan yang lain. Warga Kristiani akan menghentikan latihan paduan suara jika azan berkumandang. Videonya membahas tentang apa, anak-anak? Kampung toleransi di Bandung, Bu. Toleransi, Bu. Toleransi. Ya, video tadi itu membahas tentang Kampung Toleransi yang ada di mana di Gang Ruhana di Bandung. Di Bandung itu ada sebuah kampung yang di dalamnya itu banyak sekali kehidupan bertoleransi antar warga, meskipun terdiri dari banyak sekali keberagaman ya anak-anak, ada agama apa saja, jadi Islam, Kristen, Konghucu. Itu sangat baik untuk dicontoh ya anak-anak, sebagai dalam kehidupan kita harus selalu bertoleransi. Nah, setelah kalian video tadi, coba kalian berdiskusi sama kelompok kalian untuk menganalisis sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi. Petunjuk pekerjaannya bisa kalian lihat di LKPD. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. 15 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk hasil pengerjaannya bisa kalian langsung kumpulkan di WhatsApp grup saja ya anak-anak. Nah, sekarang kita sudah mencapai di penghujung materi. Sebelumnya, apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau masih ada yang bingung yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah paham semua ya anak-anak? Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Keberagaman, nilai-nilai Pancasila sama ide pokok, Bu. Ya, betul sekali. Sudah paham semua ya, anak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita harus selalu hidup bertoleransi, tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, bahwa sebagai warga masyarakat Indonesia, kita semua itu kedudukannya sama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, sebagai refleksi pembelajaran hari ini, sebagai bahan evaluasi, kalian Ibu beri tugas untuk mengerjakan kuis yang linknya sudah Ibu share di WhatsApp group ya anak-anak, atas pengerjaannya sampai nanti pukul 3 sore. Nah, baiklah anak-anak, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih anak-anak, kalian sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang semua? Senang, Bu. Senang nggak? Oke, senang semuanya ya. Kita tutup bersama-sama, kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam memberikan materi Ibu ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma. Untuk selanjutnya, Mbak Anya sudah siap? Oke, Ya. silahkan Mbak Anya. Iya, langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu.
Ya, silakan Mbak Rosi. Baik, marilah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Rosi ya sudah bersedia memimpin doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa masih kuat puasanya? Kuat, Bu. Alhamdulillah Ya, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga masih kuat semua ya. Jadi Ibu mau presensi terlebih dahulu. Nanti yang Ibu panggil silahkan bilang hadir ya. Mbak Hani, Hadir, Bu. Mbak Asri, Hadir, Bu. Mbak Laras. Hadir, Bu. Ya, sepertinya semua sudah hadir ya. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, kalian pernah tidak melihat kegiatan yang ada di sekolah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apa saja itu? Bermain Saya bersama bermain, teman-teman Bu. di kelas, Bu. Membersihkan kelas, Bu. Ya, membersihkan kelas, bermain bersama teman, lalu bisa makan bekal bersama teman. Itu merupakan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi banyak ya kegiatan di sekolah itu, walaupun kalian belum bisa nih bertatap langsung di sekolah, tetapi kalian kan dulu sudah pernah di taman kanak-kanak. Nah, itu kegiatannya kurang lebih sama seperti saat kalian masih di taman kanak-kanak. Nah, membahas mengenai kegiatan di sekolah, pada pertemuan hari ini kita masuk ke subtema baru. Sebentar ya, Ibu izin share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Jadi kita memasuki tema 1, hidup rukun, dengan subtema 3, hidup rukun di sekolah pada pembelajaran 1. Berikut ada kompetensi dasar dan indikator dari muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Nah, coba kalian amati gambar di layar ini. Ada percakapan Udin dan ibunya. Adakah kalian yang mau memperagakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Indah dan Mbak Siva. Ayo, Saya Mbak Indah mau sebagai jadi apa, siapa? Bu? Saya Mbak Indah mau jadi apa? sebagai ibunya ya, Bu. Ya, boleh. Berarti Mbak Siva jadi Udin ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Silakan. Ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Indah dan Mbak Siva sudah berani memperagakannya. Sekarang tadi kan sudah diperagakan oleh Mbak Siva dan Mbak Indah. Ibu ingin dengar suaranya yang lain? Mungkin boleh Mbak Rahma dan Mbak Hani untuk menyebutkan kalimat perintah yang terdapat dalam teks percakapan tersebut. Saya dulu Yang ya, pertama Bu. boleh Mbak Rahma? Ya, boleh. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Bu. Ya, betul. Selanjutnya Mbak Hani. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Ya, betul. Terima kasih ya Mbak Rahma dan Mbak Hani sudah menjawab. Jadi kalian sepertinya sudah sedikit tahu ya tentang kalimat perintah ini itu yang bagaimana dalam teks percakapan tersebut. Untuk lebih jelasnya, Ibu mau jelasin lagi. Jadi, apa itu kalimat perintah?
Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Seperti tadi, ibu meminta Udin untuk membawa bekalnya dan membaginya ke teman-temannya. Nah, untuk kalimat perintah itu, cirinya ada 3, yaitu diakhiri dengan tanda seru, diucapkan dengan sopan, dan intonasinya lebih tinggi dari kalimat biasanya. Contohnya bisa masuklah ke kelas dengan tertib, buanglah sampah di tempatnya, dan ambilkan penghapus itu. Ini kan ada tanda serunya, dan diucapkan dengan sopan. Nah, setelah kalian sudah paham nih mengenai kalimat perintah itu, Ibu mau lihat nih kalian bisa tidak melengkapi kalimat rumpang yang ada di bawah ini. Coba kalian pikirkan dulu jawabannya, nanti Ibu tunjuk satu-satu. Sudah? Ya, Ibu langsung tunjuk aja ya. Mungkin Ibu mau dengar suaranya. Soal pertama Mbak Asri. Itu ditambahi kata masuklah Bu, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Ya, bisa masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Lalu yang kedua, Mbak Laras? Itu ditambahi jagalah Bu, jadinya jagalah kebersihan kelas. Ya, juga bisa jagalah kebersihan kelas. Lalu yang soal ketiga, Mbak Dinda? Tutuplah Bu, jadi kalimatnya tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan, seperti itu. Ya, itu juga bisa. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, Mbak Ika? Ditambahi tatalah Bu, jadi tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Ya, tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Lalu yang terakhir, Mbak Agnes? Kata itu buanglah. Jadi pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi yang disebutkan anak-anak tadi itu sudah benar ya, walaupun mungkin jawaban kalian ada yang berbeda dari teman lainnya, itu tidak apa-apa. Karena setiap siswa itu mungkin bisa dengan berbeda. Sepertinya kalian sudah paham ya mengenai kalimat perintah itu yang seperti apa, dan untuk melengkapi kalimat rumpang itu yang bagaimana. Itu untuk melengkapi kalimat rumpang itu kalian harus melihat kalimat keseluruhannya dulu. Lalu nanti apakah kata yang ditambahkan itu pas atau tidak, nanti disesuaikan. Selanjutnya, setelah kita bahas kalimat perintah tadi, kegiatan di sekolah lainnya yaitu seperti Udin, Edo, dan Siti menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Nah, di sini ada gambar menyiapkan apa ini? Ada yang tahu? Pensil warna. Ya, benar. Udin menyiapkan pensil warna. Lalu Edo menyiapkan apa ini? Spidol, Bu. Spidol, Bu. Ya, spidol. Edo menyiapkan spidol. Lalu yang terakhir, Siti menyiapkan apa ini? Krayon, Bu. Krayon, Bu. Krayon, ya. Kalian tahu ya, jadi yang disiapkan mereka. Selanjutnya, karena kalian sudah tahu nih yang disiapkan mereka. Nah, manakah hasil gambar yang sesuai dengan peralatan milik Udin, Edo, dan Siti? Coba kalian pasangkan dulu. Jawabannya disimpan dulu. Sudah? Sudah pada menjawab ya? Nah, setelah kalian memasangkan gambar tadi, kita lihat video dulu untuk melihat jawabannya. Nanti di video ini ada jawabannya loh, diperhatikan ya.
pensil warna ini teksturnya seperti tepung berbentuk padat. Lalu yang kedua, warnanya terlihat tipis. Dan ciri yang ketiga, garis arsiran terlihat dan tidak rata. Lalu yang selanjutnya ada spidol. Spidol itu teksturnya seperti sedikit cair, lalu ketika dipakai butuh waktu untuk membuat spidol menjadi kering dengan sempurna. Lalu yang ketiga, warnanya terlihat jelas dan lebih gelap. Dan yang keempat, hasil mewarnai terlihat dan terasa lebih halus jika disentuh. Lalu untuk krayon, yang pertama teksturnya lebih terasa kasar dan sedikit lengket apabila dipegang. Lalu yang kedua warnanya terlihat jelas, tebal, dan lebih bertekstur dari pewarna yang lainnya. Lalu yang ketiga, itu sulit untuk membuat garis tipis karena bentuk krayon itu kan tebal. Jadi untuk membuat garis tipis itu sedikit lebih susah. Nah, bisa kalian lihat, ini gambar milik Udin yang menggunakan pensil warna. Lalu ini ada gambar dari Edo yang menggunakan spidol. Lalu yang terakhir ada gambar dari Siti yang menggunakan krayon. Ya, ini ya diingat-ingat jawabannya. Nah, setelah video tadi, kalian sudah tahu kan perbedaannya antara pensil warna, spidol, dan krayon. Kita kembali lagi ya ke pasangan gambar tadi. Jadi, manakah gambar yang sesuai dengan peralatan Udin, Edo, dan Siti? Boleh dari Udin, gambarnya Udin yang mana? Yang bisa jawab? Gambar 2 bukan, Bu? Gambar 2, Bu. Ya, gambar milik Udin yaitu gambar kedua di sini nanti. Lalu, untuk gambar milik Edo yang mana? Gambar 3, Bu. Ya, Bu. Gambar 3. Gambar gini. Milik Edo gambar 3. Lalu, gambar milik Siti berarti yang mana? Gambar 1. Gambar 1, Bu. Ya, gambar yang pertama ini milik Siti ya. Pintar-pintar anak-anak. Tepuk tangan dulu. Ya, setelah kalian memasangkan gambar tadi, kalian kan sudah tahu juga perbedaannya dari ketiga alat mewarnai tersebut. Jika kalian masih ingin penasaran nih, gimana sih perbedaannya, kalian bisa mencoba menggoreskan ketiga alat mewarnai itu yang kalian punya ya. Nah, digoreskan di kertas ataupun di buku gambar, lalu kalian coba pegang dan amati perbedaannya. Jadi, apa saja perbedaan dari pensil warna, spidol, dan krayon? Ada yang mau menyebutkan? Ada yang mau menyebutkan tidak? Ya, silakan Mbak Siva. Jadi kalau pensil warna itu kan teksturnya padat, Bu. Nah, jadi garis arsirannya itu terlihat sama nggak rata. Nah, kalau spidol, teksturnya itu cair. Jadi hasilnya itu terasa terlihat terus juga lebih halus kalau misalnya disentuh. Nah, kalau krayon itu teksturnya kasar, terus juga agak lengket. Jadi hasilnya itu nanti dia lebih jelas juga, tebal sama bertekstur. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siva. Jadi yang disebutkan Mbak Siva tadi sudah benar ya. Perbedaannya antara pensil warna, spidol, dan krayon. Nah, ini perbedaannya adalah
Yang pertama, tekstur dari pensil warna itu padat, warnanya tipis, garis arsiran terlihat dan tidak rata. Lalu yang kedua ada spidol, teksturnya sedikit cair, warna terlihat jelas dan lebih gelap. Lalu hasilnya terlihat dan terasa lebih halus jika disentuh. Lalu yang terakhir ada krayon. Krayon itu teksturnya lebih terasa kasar dan sedikit lengket apabila disentuh. Yang kedua, warna terlihat jelas, tebal, dan bertekstur. Lalu sulit membuat garis tipis karena bentuknya yang tebal. Nah, setelah kalian tahu perbedaan dari ketiga alat gambar tadi, ayo tunjukkan kreasimu. Kalian bisa membuat gambar tentang sekolah, boleh kegiatan, ataupun orang atau benda yang kalian lihat di lingkungan sekolah. Tetapi jangan khawatir, ini merupakan tugas untuk kalian kumpulkan nanti setelah jam pembelajaran selesai. Jadi nanti setelah jam selesai bisa langsung mulai menggambar ya. Selanjutnya, selain banyaknya kegiatan di sekolah itu juga terdapat banyak siswa. Contohnya di sekolah Udin. Di sekolah Udin itu siswanya cukup banyak. Ada 125 laki-laki dan 107 siswa perempuan. Yang ingin Ibu tanyakan nih, berapakah jumlah siswa di sekolah Udin tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Hani. Ada 242 siswa, Bu. Ya, bagaimana bisa mendapat angka 242 siswa tadi? Saya hanya dengan menjumlahkan siswa laki-laki dan perempuan. Benar ya yang disebutkan Mbak Ani. Jadi terima kasih ya Mbak Ani. Jadi untuk mengetahui jumlah siswa di sekolah Udin, kita menghitung menggunakan operasi penjumlahan. Dengan menjumlahkan banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, sekarang perhatikan kumpulan gambar kubus di bawah ini. Yang pada pertama itu terdapat 100 kubus pada setiap kotaknya. Jadi ini mewakili nilai ratusan pada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Tadi kan siswa laki-lakinya ada 125, artinya ratusannya yaitu 100. Lalu siswa perempuannya ada 117, yang artinya ratusannya juga 100. Lalu yang kedua, baris kedua, kotak kedua ini mewakili nilai puluhan. Jadi tadi kan siswa laki-lakinya ada 125. Jadi yang 20 ini sebagai nilai puluhannya. Lalu yang ini itu mewakili puluhan dari siswa perempuan. Yaitu tadi kan 117, jadi puluhannya 10. Lalu yang kotak ketiga itu tadi siswa laki-lakinya kan angka terakhirnya 5, jadi kubusnya ada 5. Lalu yang siswa perempuan tadi kan 117. Di kotak sini dituliskan 7 kubus. 7 kubus, ya benar. Lalu ditambahkan. Jadi yang kotak terakhir ini dijumlahkan menjadi 12. 12 ini dipecah menjadi 10 plus 2, dan yang 10 itu dimasukkan ke baris kedua. Jadi menjadi 30 plus 10. Jadi jika ditotalkan ini menjadi 242. Ada yang masih bingung tidak? Sudah paham atau belum? Paham, Bu. Ya, insya Allah sudah paham ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, berikut adalah penjumlahan dengan cara panjang. Bisa kalian lihat, untuk cara panjang ini kalian
tulis berdasarkan bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu setelah itu dijumlahkan bilangan tersebut seperti yang tertera pada layar. Ini kan 125, berarti dipecahnya menjadi 100 ditambah 5. Lalu ini 117 dipecahnya menjadi 100 plus 10 plus 17. Lalu kedua ini dijumlahkan menjadi 200 ditambah 30 ditambah 12. 12 ini didapatkan dari 5 plus 7. Lalu diturunkan lagi 12 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Mengapa 12 dipecah menjadi 10 dan 2? Itu karena supaya nanti 10 ini masuk ke nilai puluhan. Lalu yang ini nilai satuannya. Jadi menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2 ditambah 242. Ini untuk cara panjangnya. Sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Ya, insya Allah juga sudah ya menggunakan cara panjang. Lalu selain cara panjang, ada juga penjumlahan dengan cara pendek. Ini lebih simpel ya, karena tidak perlu menulis 100 ditambah 20 ditambah 5. Ini cukup diturunkan, penjumlahannya menurun. Ya, seperti pada gambar ini ya. Ini. Nah, ingat, ini menjumlahkannya dari belakang. Jadi misalnya 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 ini nilai satunya itu disimpan sebagai puluhan masuk ke sini. Nanti menjadi 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4. Lalu yang pada nilai ratusan itu 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 242. Jadi adakah yang masih bingung atau ingin bertanya? Jelas, Bu. Sepertinya sudah jelas ya, karena sudah pada diam-diam nih ketika apa ini pada bingung jangan-jangan. Semoga semuanya sudah paham ya. Jika sudah tidak ada yang bingung dan tidak ada yang ingin bertanya, berarti sudah siap ya mengerjakan soal latihan. Tetapi tenang saja, soal latihannya tidak sekarang, tetapi sebagai tugas kalian pada LKPD nanti bisa dikerjakan setelah jam pelajaran selesai. Jadi nanti bisa menggambar dulu atau mau mengerjakan soal matematika dulu, terserah ya. Tapi ingat, langsung dikerjakan, nanti kalian lupa lagi cara mengerjakannya. Ya, karena sudah pada paham, kita sudah memasuki sudah pada pertemuan hari ini. Belibet ya Ibu ngomongnya. Ya, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau anak-anak merasa pembelajarannya sangat menyenangkan dan sudah bisa paham nih materi yang diajarkan hari ini, karena kan kalian masih kelas 2, mungkin masih suka bingung untuk memahami materinya atau malu ingin bertanya. Itu bisa saja terjadi. Nah, jika kalian sudah paham tadi kita mempelajari apa saja, nah, ada yang mau menyebutkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak usah malu-malu. Ya, silakan boleh Mbak Indah. Jadi hari ini saya belajar tentang kalimat perintah, kemudian peralatan mewarnai, dan menghitung penjumlahan dengan cara panjang dan pendek, Bu. Ya, terima kasih Mbak Indah. Sudah mewakili teman-teman untuk menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini.
Ibu kembali simpulkan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai menentukan kalimat perintah pada teks percakapan Udin, ya, lalu mengetahui perbedaan peralatan mewarnai. Tadi ada pensil warna, spidol, dan krayon. Lalu yang terakhir kita juga mengetahui nih bagaimana cara menghitung penjumlahan dengan cara pendek maupun cara panjang. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan kembali ya kepada anak-anak untuk jangan lupa mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti Ibu share setelah pembelajaran selesai di grup WhatsApp. LKPD yang pertama yaitu memperagakan kalimat perintah, lalu yang kedua melakukan penjumlahan dengan cara panjang dan cara pendek, dan yang terakhir menggambar imajinatif. Untuk pedoman pengerjaannya nanti sudah ada di LKPD-nya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Siva. Baik. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siva sudah memimpin doa. Terima kasih ya anak-anak atas antusiasnya hari ini. Semoga materi yang kalian pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian ke depannya. Ibu ingin berpesan kembali kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Selain itu, tetaplah kalian hidup rukun baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar kalian. Apabila Ibu ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya Mbak Dinda, apakah sudah siap? Siap, Mbak Agnes. Oke, silahkan Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Semangat ya hari ini ya, meskipun sudah siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang berhalangan hadir atau hadir semua? Coba untuk presensi kalian bisa tuliskan chat. Tuliskan kata hadir ya. Ibu beri waktu 2 menit untuk melakukan presensi. Sudah? Coba dari saya hari ini. Oke, itu kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, atau ada yang mau memimpin berdoa? Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, Mbak Rahma. Silahkan dipimpin teman-temannya berdoa. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Rahma. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Rahma sudah berani memimpin berdoa teman-temannya. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin, pertemuan 5? Ada yang masih ingat? Pancasila, Bu, sama kucing-kucingan. Ya, kemarin kita belajar Pancasila dan permainan kucing-kucingan ya. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar masih pada di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, dan memasuki pembelajaran ke-6. Siap ya belajar ya? Oke, kita perhatikan. Nah,
Coba kita renungkan, ada 2 gambar dan ada 2 pertanyaan. Coba kita renungkan dulu. Siapa yang sering belanja di kedua tempat tersebut? Ada Indomaret dan ada Alfamart. Siapa yang sering belanja di situ atau pernah? Saya, Bu. Mbak Indah ya? Iya, Ya, Bu. hampir semua pasti kita pernah, karena di jalan-jalan kita pasti sering menemukan entah Indomaret, entah Alfamart, atau minimarket lainnya. Nah, saat berbelanja, apa sih yang kita peroleh selain barang ataupun kembalian? Kita dapat apa lagi? Kertas kecil? Ada apa namanya? Ada yang tahu? Struk belanja, Bu. Iya, betul. Kita akan mendapat struk belanja ya sebagai bukti pembayaran kita. Kita beli apa saja, bayar berapa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang uang dan struk belanja. Nah, materi kita yang pertama ada nilai dan kesetaraan pecahan mata uang, kemudian ada kosakata terkait lingkungan geografis, dan yang terakhir pola irama lagu desaku. Dari materi pembelajaran tersebut diharapkan kalian mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan nilai mata uang dan kesetaraannya. Kemudian dari pengamatan diharapkan kalian mampu menentukan kosakata tentang lingkungan geografis, dan yang terakhir melalui eksplorasi kalian dapat menampilkan pola irama lagu desaku. Paham ya tujuan pembelajaran kita? Oke, kalau paham, nah coba perhatikan di sini Ibu punya apa? Kelihatan nggak? Nah, di sini Ibu bawa sebuah struk belanja nih. Coba kita amati di PowerPoint saja ya, biar lebih jelas ya. Di situ ada struk belanja. Kita anggap saja Andin ya. Itu ya yang beli ya. Kelihatan nggak? Ibu perbesar ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, kira-kira barang apa ya yang dibeli oleh Andin? Ya, siapa yang tahu? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Rasi, silahkan. Di situ Andin membeli inako mangga, terus ada mie goreng lemonilo, dan fruity markisa, Bu. Iya, betul. Terus berapa kira-kira jumlahnya setiap belanjanya Andin? Jumlahnya ada 57.400. Ya, jumlahnya ada 57.400. Terima kasih ya Mbak Rosi. Tepuk tangan, Mbak Rosi sudah bisa membaca struk belanja. Oke, nah hari ini kita coba belajar untuk kita penggal-penggal ya dari belanjaannya Andin tadi. Coba kita lihat. Nah, yang pertama, Andin tadi beli inako mangga. Andin beli berapa inako mangganya? Andin beli 3 ya. Andin beli 3 inako mangga. Nah, dari setiap inako mangga tadi, harga satuannya berapa? Harga satuannya 7.200. Iya, 7.200 ya. Nah, kalau Andin beli 3, berarti caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan 3 dikali dengan 7.200. Hasilnya berapa? Hasilnya 21.600 ini ya. Nah, seperti apa sih wujud uang 21.600 itu? Wujudnya yang pertama ada 1 lembar uang kertas 20 ribuan, terus juga ada 1 lembar uang kertas Rp1.000, atau boleh pakai uang logam, karena sekarang ada kan uang logam Rp1.000. Nah, kemudian ada 1 keping uang logam Rp500 dan 1 keping uang logam Rp100. Nah, kalau dijumlahkan tadi 20.000 ditambah 1.000 ditambah 500 dan ditambah 100, hasilnya adalah 21.600 dibaca dengan 21.600 rupiah. Seperti itu caranya menghitung. Oke, kita coba lagi ya di pembelajaran yang kedua. Nah, di sini Andin beli berapa lemonilo? Andin beli 4 ya ternyata ya. Dengan harga satuannya berapa? Ya, harga satuannya berapa? Gimana cara bacanya? 7.000, ya betul. Harga satuannya 7.000. Berarti caranya seperti tadi. Caranya 4 dikali dengan 7.000, hasilnya
Rp28.000. Seperti apa tadi wujudnya kalau uang Rp28.000? Wujudnya seperti satu lembar uang Rp20.000 ditambah dengan satu lembar uang kertas Rp5.000, kemudian satu lembar uang kertas Rp2.000 dan satu lembar uang kertas Rp1.000 ataupun satu keping uang logam Rp1.000. Nah, itu adalah wujud uang Rp28.000. Dibacanya Rp28.000. Seperti itu ya. Paham ya pembelajaran yang kedua? Nah, coba kita lanjutkan ke pembelajaran Andin yang terakhir. Ada Fruity Markisa ya, Andin tadi belinya. Nah, Andin beli 2 nih, harga satuannya berapa? 3.900 ya, yang ini ya. Nah, kalau Andin beli 2, maka caranya sama, dikali dengan Rp3.900 tadi, hasilnya Rp7.800. Nah, seperti apa wujudnya? Wujud uang Rp7.800 itu yang pertama ada satu lembar uang kertas Rp5.000, kemudian satu lembar uang kertas Rp2.000, kemudian ada satu keping uang logam Rp500 dan satu keping uang Rp200 dan satu keping uang logam Rp100. Nah, ini kalau di total ada berapa rupiah? 800 ya. Kemudian 5.000 tambah 2.000 ada berapa anak-anak? 7.000. Iya, 7.000. 7.000 ditambah 800 hasilnya Rp7.800. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Tadi yang mau ditanyakan? Paham? Sudah paham, Bu. Oke, kalau paham, setelah ini kita harus mengurutkan nih bagaimana ya urutannya. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari mata uang yang terbesar ke terkecil seperti apa. Nah, ini seperti ini. Yang dari itu berarti 28.000, kemudian 21.600, kemudian yang terkecil berarti 7.800 ya. Nah, itu tadi adalah yang terbesar ke terkecil. Sekarang coba kalau terkecil ke terbesar, siapa yang mau berpendapat? Saya, Oke, Mbak Ika, silahkan. kalau dari yang terkecil berarti 700, kemudian 21.600, lalu 28.000. Iya, tepat ya. Wah, hebat, Mbak Ika. Tinggal dibalik ya. Berarti ya, kalau dari terkecil ke terbesar, berarti dimulai dari Rp7.800, kemudian Rp21.600, dan yang paling besar itu Rp28.000. Sampai sini paham ya? Nah, kalau kita kan sudah membahas belajar bersama nih, coba sekarang kita ada kegiatan pertama nih. Coba Ibu minta kemarin kan untuk membawa struk belanja, coba diperlihatkan struk belanja kalian. Wah, Mbak Agnes bawa. Teman-teman yang lain bawa ya? Semua bawa kan? Oke, kalau bawa, nah nanti kalian struk belanjanya ditempel di buku tulis kalian, boleh pakai lem ataupun pakai klip. Nah, terus kemudian Ibu minta untuk mengerjakan 5 pertanyaan berikut. Ada barang apa yang kalian beli, kemudian berapa jumlahnya, harga barang paling murah, harga barang paling mahal, dan urutannya. Paham ya? Ibu beri waktu 5 menit. Karena gampang ya. Oke, silakan mengerjakan anak-anak. Sudah? Siapa yang sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Semua yang lain sudah ya. Oke, kalau sudah semua, kira-kira siapa yang berani mempresentasikan hasilnya? Nanti Ibu kasih nilai tambah nih keaktifan. Ya, siapa yang mau berani? Oke, Agnes silahkan. Barang yang saya beli yang pertama Oreo, kedua Nabati,
yang ketiga Pocari Sweat. Terus jumlah barang setiap item, yang pertama Oreo 2 buah, Nabati 1, Pocari Sweat 1. Terus harga barang paling murah Nabati, yaitu Rp2.500. Terus harga barang yang paling mahal, yaitu Pocari Sweat Rp13.000. Urutan nilai mata uang dari paling besar ke kecil yaitu Pocari Sweat 13.000, Oreo 10.000, Nabati 2.500. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Agnes. Tepuk tangan ya untuk Mbak Agnes berani mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk Mbak Agnes dan teman-teman yang lain, nanti hasilnya difoto termasuk struknya ya. Nanti difoto kemudian dikirim ke WA Ibu setelah pembelajaran ini. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita tadi sudah membahas uang-uang, angka-angka. Pasti kalian bosan ya? Nah, kita hari ini akan refreshing nih. Gimana ya cara refreshingnya? Nah, kalian akan Ibu minta untuk mengamati lingkungan sekitar kalian. Boleh dari jendela atau boleh keluar rumah nih. Nanti Ibu beri waktu 10 menit untuk mengamati dan menemukan 5 kata yang menggambarkan kondisi geografis di lingkungan sekitar kalian. Seperti apa sih kosakata itu? Misalnya contohnya rindang, seperti itu. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk menemukan 5 kata tersebut. Sampai sini paham ya? Nanti dituliskan di buku tulis kalian masing-masing. Silahkan kalian boleh melakukan pengamatan sekarang. Boleh dari jendela. Sudah? Semua sudah menemukan 5 katanya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Siapa yang berani mengomunikasikan hasilnya? Hasil temuannya dari pengamatan. Saya, Bu. Oke, Mbak Siva, silahkan. Ya, jadi kata yang saya temukan yaitu ada asap, lalu bau, terus sampah, sungai, dan langit, Bu. Oke, terima kasih Mbak Siva. Nah, mungkin ada lagi yang mau berpendapat atau sudah cukup Mbak Siva saja? Ya, Bu. Oke, Mbak Lara, silahkan. Kata yang saya temukan yaitu ada sejuk, rindang, dingin, kabut, dan gunung, Bu. Ya, terima kasih Mbak Siva dan Mbak Lara sudah mau berpendapat. Nah, oke, kita coba lihat ya. Nah, setelah melakukan pengamatan tadi, nah Ibu minta kalian untuk membuat sebuah laporan atau cerita singkat sederhana mengenai gambaran lingkungan di sekitar kalian tinggal. Misalnya kalian menceritakan gimana kondisi di sekitar kalian berdasarkan kosakata yang telah kamu temukan. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ya. Dikerjakan di buku tulis masing-masing. Sudah? Kalaupun belum, kalian nanti bisa dilanjutkan setelah pembelajaran selesai. Oke, paham ya? Nah, ngomong-ngomong tentang lingkungan di sekitar kalian, di sekitar kita, hampir semua kita tinggal di desa, bukan? Nah, di sini Ibu hari ini akan memperkenalkan salah satu lagu, atau mungkin kalian sudah kenal ya barangkali. Nah, kita akan belajar mengenai lagu, bagaimana ya sebuah lagu yang menggambarkan rasa sayang kalian terhadap desa kalian. Nah, judulnya adalah Desaku. Sebentar ya, Ibu izin stop dan kita akan melihat videonya. Sudah terlihat ya? Nah, kita yang tahu lagunya boleh bernyanyi bersama, tapi kalau yang belum kita coba amati bersama terlebih dahulu ya bagaimana cara menyanyikannya.
Oke, cukup ya. Nanti kita akan belajar lagi di lagunya, kita akan belajar di LKPD. Nah, oke, Ibu stop dulu. Nah, nanti kalian di LKPD, nanti Ibu akan minta kalian untuk membuat irama sederhana, bernyanyi dengan diiringi irama sederhana. Kalian boleh menggunakan memanfaatkan barang-barang di sekitar kalian. Misalnya ada garpu, ada sendok, terus ada juga gelas atau botol kaca. Kemudian kita akan menggunakan atau alat musik marakas. Apa itu alat musik marakas? Kalian bisa memanfaatkan dari botol plastik bekas, kemudian diisi dengan kerikil, terus dikocok-kocok seperti itu sambil bernyanyi di saku. Nah, nanti Ibu akan nilai kreativitas kalian dalam memanfaatkan media di sekitar kalian. Nah, untuk penjelasan LKPD yang lebih lengkap, nanti kalian akan Ibu jelaskan di WhatsApp grup saja ya, agar kalian bisa bertanya yang lebih jauh dan lebih leluasa. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang mau bertanya? Paham, Bu. Paham ya? Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita diharapkan untuk dalam penghitungan uang, hitungan nilai, kesetaraan mata uang, harus cermat. Selain cermat dalam perhitungan kesetaraan mata uang tadi, kita juga diminta untuk peka harus cermat terhadap apa yang terjadi atau apapun yang ada di sekitar kita, agar lingkungan kita selalu terjaga dan tetap lestari. Paham ya? Bisa ya anak-anak ya menjaga kelestarian lingkungan. Oke, nah kita memasuki penghujung pembelajaran. Yang pertama kita akan melakukan refleksi nih. Kira-kira materi apa ya yang sudah kita pelajari hari ini? Ada materi apa saja? Coba dituliskan. Coba dituliskan di kolom chat, kita sudah belajar apa saja seminggu ini. Kita sudah belajar banyak hal ya. Iya, kita sudah belajar ada pola irama, terus juga ada uang, terus juga kita belajar tadi kucing-kucingan seperti yang disebutkan oleh Mbak Asri. Kita juga sudah belajar permainan kasti seperti itu. Kita sudah belajar banyak hal ya selama Pancasila. Selama 1 pekan ini kita sudah belajar banyak hal. Coba ada yang masih kesulitan dalam memahami materi? Siapa yang masih kesulitan atau sudah jelas semuanya? Siapa yang mau berpendapat? Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Alhamdulillah sudah jelas ya. Nah, manfaat apa yang kita peroleh dari materi hari ini? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Manfaat apa kira-kira yang kita peroleh? Ya, Bu. Oke, Mbak Hani, silahkan. Setelah pengamatan tadi, saya jadi lebih peka terhadap lingkungan. Iya, terima kasih Mbak Hani terima kasih ya sudah mau berpendapat. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau sedih atau marah? Senang, Bu. Senang ya? Alhamdulillah. Ibu juga senang mendengarnya kalau kalian juga senang. Nah, materi selanjutnya yang perlu kalian persiapkan adalah yang pertama, kita akan belajar SPDP tentang gerak keseharian dan alam dalam tari. Kemudian kita juga akan masih belajar pada nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Dan kita juga belajar kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis. Jangan lupa belajar ya. Nah, kita materi hari ini Ibu cukupkan ya. Pesan Ibu jangan lupa belajar dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap melakukan kegiatan kita dengan menjaga jarak. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa.
berdoa cukup. Terima kasih anak-anak sudah antusias dalam pembelajaran hari ini, sudah aktif. Ibu senang dengan keaktifan kalian. Terima kasih ya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Selanjutnya Mbak Ika Nur Arifah sudah siap? Sudah, Mbak. Oke. Waktu diberikan pada Mbak Ika. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap, Bu. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Siva. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Siva. Nah, sebelumnya kita presensi terlebih dahulu. Silahkan anak-anak menuliskan kata hadir di kolom komentar ya. Ibu tunggu 1 menit. Baik, alhamdulillah hadir semua. Nah, anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu pengen lihat wajah-wajah anak kelas 3. Silahkan anak-anak untuk mengaktifkan kameranya ya. Oke, Ibu lanjutkan. Anak-anak masih ingat kalau pertemuan kemarin kita membahas apa? Wujud benda kan ya, Bu? Iya, betul. Kita kemarin sudah belajar tentang wujud benda. Kan coba sebutkan apa saja wujud benda tersebut. Ada apa saja? Ada Cair, Ada gas. gas, Bu. Ya, ada apa lagi satu? Padat, cair, dan Gas. iya betul. Baik. Selanjutnya Ibu, nah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat wujud benda. Ibu izin untuk share screen dulu. Terlihat? Sudah, Bu. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Nah, pembelajaran ke-6. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengamati video pembelajaran tentang sifat-sifat wujud benda, peserta didik dapat menggali informasi dari konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari secara tertulis dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan suatu zat yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pengalaman sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, anak-anak, guru ingin bertanya, apakah anak-anak hari ini puasa? Puasa, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah,
agar lebih semangat lagi, kita tepuk puasa dulu ya. Udah pada hafal kan? Silahkan kalau mau on mic juga nggak apa-apa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Yeay. Terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak tadi pagi sudah pada sahur ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu Guru bertanya, siapakah yang kalian tadi pagi sahur itu minum susu dan makan ayam goreng? Ada tidak? Saya, Bu. Oh, Mbak Agnes ya? Oke, kalau gitu Bu Guru ingin bertanya, kalau susu itu wujudnya benda apa ya? Cair. Betul, benda cair. Kalau ayam? Padat, Bu. Padat, betul sekali. Nah, sekarang coba kalau kan ada cair, ada padat. Nah, satu lagi ada gas. Ada yang bisa memberikan contoh kalau benda gas itu apa? Contohnya? Asap, Bu. Iya, betul. Contohnya itu asap ya. Selanjutnya, kita akan menonton video. Silahkan anak-anak cermati dan perhatikan isi video yang akan Ibu tampilkan.
Bu, maaf Bu, nggak ada suaranya. Baiklah anak-anak, mohon maaf karena videonya itu masih panjang. Nanti Ibu akan share link ke grup saja, nanti dilihat sendiri ya. Ibu lanjutkan saja. Nah, jadi anak-anak, Ibu sudah merangkum dari video tersebut itu tentang sifat-sifat wujud benda. Adakah yang ingin membacakan satu-satu? Ada sifat benda padat, cair, dan gas. Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Siva. Ya, saya akan membacakan sifat-sifat wujud benda padat ya, Bu. Ya. Ya, jadi wujud benda padat itu sifat-sifatnya yang pertama, bentuk benda padat tetap, terus tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah misalnya dengan cara dipukul atau dipotong. Lalu yang ketiga, bentuk benda dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi sifat benda cair. Saya Silakan Mbak Hani. sifat wujud benda cair. 1. Bentuk benda cair mengikuti wadahnya. 2. Memiliki volume tetap. 3. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. 4. Bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. 5. Benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Hani. Ada satu lagi sifat benda gas. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Silahkan Mbak Asri. Sifat benda gas. Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. 2. Benda gas menekan ke segala arah. 3. Benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Siva, Mbak Hani, dan juga Mbak Asri. Anak-anak sudah paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada latihan soal. Setelah lingkungan sekitarmu, temukan benda-benda yang kamu temukan. Lalu, isilah pada kolom di bawah ini. Ada nama benda, bahan pembuatannya, wujud benda, fungsi benda. Contohnya itu kursi.
Bahan pembuatannya itu kayu, wujud bendanya padat dan fungsinya untuk duduk. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Baik, adakah yang ingin mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Indah. Ini, kemudian yang kedua itu nama bendanya meja. Ya. Pembuatannya itu kayu, wujudnya padat, fungsi bendanya untuk meletakkan benda. Yang ketiga itu minyak goreng. Nama bendanya, bahan pembuatannya itu kelapa sawit, wujud bendanya cair, fungsinya untuk memasak atau menggoreng ikan. Kemudian yang keempat itu lemari, nama bendanya, bahan pembuatannya kayu, wujudnya padat, fungsinya untuk menyimpan pakaian. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya Mbak Indah. Nah, jawabannya itu betul. Selanjutnya, ini ada bacaan lagi. Beberapa satuan berat seperti kilogram, gram, dan ons, ketiga satuan berat tersebut itu sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, pada gambar satu ini, itu menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Kemudian gambar yang kedua itu menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Lalu yang gambar ketiga itu menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, selanjutnya ada tangga satuan berat. Anak-anak sudah pada tahu ya, tangga satuan berat itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, ketentuannya kalau misalkan turun 1 tingkat atau 1 tangga itu dikali 10. Sedangkan kalau naik 1 tingkat atau tangga itu dibagi 10. Jadi tadi kan ada contoh 1 kilogram sama dengan 1000. Karena ini turun 3 kali. 1, 2, 3. Seperti itu. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan soal latihan tersebut. Tuliskan satuan kilogram, gram, atau ons yang tepat pada kalimat di bawah ini. Yang pertama itu, Ibu membeli telur sebanyak 1. Nah, 1 ini itu yang betul kilogram, gram, atau ons ya? Kilogram, Bu. Iya, yang kilogram ya. Kemudian, Hana memakai cincin yang beratnya 2 apa? 2 gram. 2 gram, ya betul. Lalu, Ibu membeli bawang merah sebanyak 500 on. Oh, 500 on, iya. Mohon maaf. Oke, sudah paham semua ya. Selanjutnya, ini Ibu bacakan. Hana sering membantu orang tuanya untuk mengambil telur-telur ayam di kandang. Orang tua Hana itu cukup berada. Meskipun begitu, Hana tumbuh menjadi anak yang sederhana. Hana diajarkan oleh orang tuanya untuk hidup sesuai kebutuhan saja. Ia suka hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Jadi, bacaan tersebut itu contoh perilaku yang hidup sederhana. Selanjutnya, pilihlah kata-kata yang ada pada kolom tersebut. Kolom ini ya. Nah, itu yang sesuai dengan hidup sederhana. Yang mana ya yang sesuai dengan hidup sederhana itu? Apakah boros, rendah hati, sombong, suka berbagi, yang mana itu yang sesuai dengan hidup sederhana? Rendah hati bukan, Bu? Ya, rendah hati apalagi. Boleh loh kalau mau menjawab lewat kolom komentar.
Ada lagi yang mana yang sesuai dengan hidup sederhana? Hemat. Suka berbagi. Ya, suka berbagi, hemat. Lalu rendah hati. Kalau yang lainnya ini tidak termasuk dari perilaku yang hidup sederhana. Baik, terima kasih. Materi hari ini kita sudah cukup ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD dan soal evaluasi. Nah, soalnya itu sudah Ibu kirimkan ke grup. Kalau cara pengerjaannya juga sudah ada panduannya. Kalau misalkan kurang jelas juga boleh ditanyakan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu. Kita sudah belajar tentang apa ya hari ini? Sifat-sifat wujud benda, Bu. Satuan Ya, berat, sifat-sifat Bu. wujud benda. Ya, satuan berat. Lagi satu. Yang satu? Perilaku hidup sederhana. Ya, betul sekali. Kalau begitu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya anak-anak senang tidak belajar hari ini? Senang sekali, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Nah, anak-anak, kalau begitu, besok kita akan belajar tema 3, subtema 3 ya. Nanti Ibu akan kirimkan apa saja yang harus dipersiapkan besok. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Ibu tunggu jam 8 malam nanti ya. Silahkan dikerjakan. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang perilaku hidup sederhana, maka kita juga jangan lupa untuk menerapkannya ya. Kita harus suka berbagi, untuk rendah hati, tidak pelit, tidak boros, gitu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya adalah sesi review. Sesi review ini urut aja ya dari Mbak Indah, Mbak Hani, Mbak Asri, dan Mbak Rosi. Pada Mbak Indah, dipersilahkan mereview Mbak Rahma. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Untuk review dari Mbak Rahma, menurut saya sudah bagus. Keterampilan membuka dan menutupnya juga udah sesuai. Materinya juga lengkap, tujuannya juga udah dijelaskan. Mungkin kerjasama dari teman-teman kayak keaktifan dari muridnya aja, dan karena puasa itu jadi kayak males gitu, sama alangkah lebih baiknya LKPD-nya itu ditampilin. Jadi kayak nggak bingungan gitu loh muridnya. Udah, dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya Mbak Hani, silahkan. Kalau dari saya nge-review Mbak Anya tadi, Mbak Anya udah bagus, udah lebih baik dari sebelumnya. Kayak tadi waktu muter video itu dijelaskan, kan tadi videonya nggak ada suaranya lagi ya. Nah itu nggak terlalu boring karena udah dijelasin lagi sama Mbak Anya. Jadi anak-anak pasti nggak bosan dan memahami videonya. Terus keterampilan membuka, terus menyampaikan materi, menutupnya juga sudah bagus. PPT yang ditampilkan juga udah menarik, udah cocok untuk anak SD. Udah, sekian. Baik, terima kasih untuk ini. Selanjutnya Mbak Rosi mereview Mbak Ika, dipersilahkan. Baik, review untuk Mbak Ika. Pada praktik mikro yang ketiga ini sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Terlihat dari ketika Mbak Ika
pada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran sudah menanyakan kabar, salam membuka, berdoa, dan lain-lain. Guru juga sudah melakukan adaptasi dengan mengingat materi yang sebelumnya. Seperti tadi, mengingat materi wujud benda. Kemudian, guru juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ketika menjelaskan materi, guru juga sudah menggunakan tata bahasa yang baik dalam penyampaiannya. Hanya saja kekurangannya untuk penyampaian materi agar tidak terburu ya. Kemudian untuk kedepannya juga agar lebih diperhatikan lagi pada saat menyampaikan materi menggunakan video, agar dipastikan video tersebut tersampaikan kepada siswa atau tidak. Karena pada saat pemutaran video tadi terjadi kesalahan teknis, audionya tidak muncul suaranya ya. Kemudian guru juga bisa ketika menayangkan video sambil menjelaskan sedikit-sedikit materinya agar pada saat terjadi kendala teknis kayak tadi, setidaknya siswa sudah memahami. Sekian review untuk Mbak Ika. Terima kasih pada Mbak Rosi yang telah memberi reviewnya. Berarti cukup sekian untuk praktik micro teaching kelompok 1. Untuk kembalikan pada Mbak Siva. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Agnes selaku moderator pada micro teaching siang hari ini. Saya selaku PC izin untuk menutup pembelajaran micro teaching pada siang hari ini. Ya, apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi